Saat malam itu terjadi perampokan di bank yang mana dilakukan oleh sekelompok gangster. Para gangster itu membawa senjata dan terlihat mereka juga menyandera semua pegawai bank tersebut. Tim kepolisian akhirnya tiba dan langsung menuntaskannya. Polisi dengan mudah menyerangnya. Tapi salah satu gangster tersebut menyandera komandan kepolisian. Ia juga mengancam akan meledakkan bom yang sebelumnya ia sembunyikan di tubuhnya jika para polisi tidak mau mengikuti perkataannya. Polisi saat itu merasa terancam dan secara terpaksa harus menuruti perkataannya. Dan akhirnya semua tim polisi meletakkan senjatanya. Mereka berharap ketika mereka melakukan hal tersebut, itu akan menyelamatkan komandannya. Dan tiba-tiba terdapat cicak yang jatuh tepat di salah satu pistol polisi. Cicak tersebut menarik pelatu pistol yang ada di bawah, dan tembakannya mengenai kaki komandan. Tentu saja hal itu membuat perampok lengah, yang mana pada saat itu juga salah satu polisi menembaknya. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, seorang polisi bernama Zhang Hao dipanggil oleh komandan, yang mana ia adalah seorang yang menembak perampok tersebut. Komandan dengan niat baiknya akan memberikan penghargaan kepada Zhang Hao, dan ia akan menaikkan jabatannya dan dipindahkan dalam bertugas. Namun ternyata itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, karena ia dipindahkan ke daerah yang bernama Pecinan. Suasana di daerah tersebut sangat berbeda. Karena daerah itu sepi, Zhang Hao merasa bosan karena tidak ada hal yang menantang. Apalagi komandan dan anak buahnya tidak mencerminkan bahwa mereka seorang polisi. Bahkan tugasnya pun aneh. Dan tidak seperti kepolisian pada umumnya. Suatu ketika ia dikejutkan dengan kecelakaan mobil. Ternyata Zhang Hao kemudian bertemu dengan anak buahnya yang dulunya setim. Keesokannya Zhang Hao pada saat itu sedang cuti dan akan berlibur ke pantai. Saat ia berjalan, tiba-tiba ia dijemput dengan sebuah mobil yang membawanya ke suatu tempat spa, dan di sana ia bertemu dengan atasan lamanya yang bernama Pak Chow. Saat itu Pak Chow mengatakan bahwa komandan menitip pesan, yang mana terdapat kelompok kriminal yang bernama Poker yang dipimpin oleh seorang pria bernama Manu yang saat ini sedang berada di dalam penjara. Kelompok tersebut juga banyak melakukan aksi kejahatan yang mana juga telah membunuh beberapa polisi. Di sisi lain, seseorang bernama Huang Xiaokui yang ditunjuk sebagai bendahara di kelompok Poker, yang mana ia nantinya akan menjadi saksi saat sidang si Manu. Namun saat perjalanan ke sidang, tiba-tiba Huang Xiaoqi diculik, akan tetapi berhasil melarikan diri, dan sampai saat ini keberadaannya belum diketahui. Huang Xiaoqi juga memiliki putri bernama Huang Ying, yang bersekolah di sekolah khusus orang Tionghoa. Zhang Hao kemudian diperintah untuk menuntaskan kasus tersebut, dan memata-matai putri Huang Xiaoqi, dan mencari informasi lebih detail mengenai ayahnya. Mau tidak mau, Zhang Hao harus menerima perintah tersebut. Keesokan harinya, Zhang Hao pergi ke sekolah yang sama dengan Hang Ying dan menyamar sebagai siswa baru, dan ternyata ia berhasil masuk ke sekolah tersebut dengan cara menyogok agar ia bisa satu kelas dengan Huang Ying. Saat hari pertama sekolah, ia bertemu dengan seorang guru cantik bernama Kiki, dan ia kemudian langsung jatuh cinta pandangan pertama. Bu Kiki yang melihat siswa baru itu menyuruhnya untuk memperkenalkan diri. Namun karena ia terpesona oleh kecantikan Bu Kiki, Zhang Hao tidak menyebutkan namanya sendiri, tapi ia malah menyebut nama Huang Ying, yang membuat teman satu kelasnya menjadi kaget dan bingung. Saat jam istirahat, Zhang Hao mendekati Huang Ying, namun salah satu pria yang berada di belakang Huang Ying tidak suka melihat tingkahnya itu. Dan Zhang Hao pun dihajar oleh pria tersebut. Dan beruntung masih ada beberapa orang yang mau menolongnya dan berteman dengannya. Setelah kembali ke kelas, Bu Kiki memberikan ujian secara tiba-tiba. Dan hal itu membuat Zhang Hao panik karena sudah lupa mengenai pelajaran tersebut. Dan untungnya ia dibantu oleh teman-teman polisinya yang saat itu memberi jawaban melalui earphone. Awalnya ia bisa menjawab dengan baik dan benar, tapi tiba-tiba alat pendengar tersebut jatuh, dan alat itu kemudian terinjak oleh Bu Kiki. Karena itu Zhang Hao kebingungan untuk menjawab soal tersebut, dan nilainya menjadi jelek sehingga ia dipanggil kepala sekolah.
Saat pulang sekolah, Zhang Hao melihat Wang Ying mengendarai mobil mewah. Melihat hal itu, Zhang Hao memberitahu Pak Zhao agar ia diberi mobil mewah yang beralasan ia bisa mendekati Wang Ying. Mendengar permintaan itu, Pak Zhao dengan segala usahanya akan menuruti permintaannya itu. Tak butuh waktu lama, Zhang Hao pun mempunyai mobil Ferrari mewah berwarna pink. Dan ternyata itu adalah mobil modif yang dibuat seakan-akan mirip dengan Ferrari. Meski begitu, ia tetap percaya diri dan mengikuti Wang Ying. Karena bukan Ferrari asli, mobil itu mogok di tengah jalan. Berbagai cara yang ia lakukan, Zhang Hao akhirnya mengetahui keberadaan Wang Ying dan melihat bahwa Wang Ying berada di klub malam bersama teman-temannya. Saat itu Zhang Hao berpura-pura menjadi orang kaya agar bisa dekat dengan Wang Ying, dan Zhang Hao juga akan mentraktir mereka semua. Dan betapa kagetnya dia saat melihat bil pembayaran sangat banyak, 180 juta yen. Dan itu bukan uang yang sedikit. Dan untuk mendapat uang sebanyak itu, Zhang Hao menelpon Pak Zhao dan meminta bantuannya. Di sisi lain, Pak Zhao tidak memiliki uang sebanyak itu. Dan akhirnya ia mengumpulkan seluruh anggota polisi dan untuk iuran demi permintaan Zhang Hao. Keesokan harinya, Zhang Hao tertidur di dalam kelas hingga mendengkur. Keseharian Zhang Hao di sekolah berusaha terus untuk mendekati Wang Ying. Akan tetapi ia selalu gagal. Banyak sekali aktivitas dan tingkah yang ia lakukan, mulai dari memukul drum, melompat ke kolam renang yang sangat dangkal. Ketika ia disibukkan dengan kegiatan sekolah, tiba-tiba Zhang Hao mendapat surat dari Wang Ying. Dan ternyata surat itu adalah jebakan dari teman sekelasnya. Karena mendekati Wang Ying, mereka menyiksa Zhang Hao dan akan bersiap-siap memukulnya. Tetapi tak lama kemudian Bu Kiki datang tepat waktu. Dan seketika itu Zhang Hao berpura-pura telah dipukuli oleh mereka. Dan tentu saja ini hanyalah akal-akalan Zhang Hao untuk bisa dekat dengan Bu Kiki. Suatu ketika kelas mereka akan mengadakan piknik dengan menggunakan kapal mewah. Tetapi pada saat itu Wang Ying terlihat menyendiri dan bingung seperti ada yang dipikirkannya. Tak lama kemudian Wang Ying menyadari bahwa ia kehilangan kalung favoritnya. Dan karena hal itu Wang Ying menjadi bad mood. Kejadian itu kesempatan bagi Zhang Hao dengan bantuan ketiga temannya. Zhang Hao akan mencari kalung itu. Bahkan ia rela hingga berenang ke dasar laut untuk mencari kalung tersebut. Namun saat mereka mencarinya, salah satu teman Zhang Hao yang berkulit hitam tidak kelihatan saat berada di gelap malam. Hal itu membuat mereka tertawa pada malam itu. Keesokannya Zhang Hao tidak masuk ke sekolah. Teman sebangkunya memberitahu Bu Kiki jika Zhang Hao telah menyelam ke laut untuk mencari kalung dan belum kembali. Hal itu membuat semua orang panik. Namun tak lama kemudian Zhang Hao datang dengan membawa kalung milik Wang Ying yang telah ia temukan. Wang Ying terlihat sangat senang dan terharu melihat perjuangan Zhang Hao. Tiba-tiba Wang Ying memberikan surat sebagai tanda ucapan terima kasih karena telah menemukan kalungnya. Saat ia membaca surat itu, Zhang Hao langsung tersipu malu. Suatu ketika juga terdapat turnamen big ball di sekolah, dan tak lupa Zhang Hao mengikutinya, dan sekolah lainnya. Setiap sekolah bermain untuk memenangkannya, tetapi dengan cepat sekolah Zhang Hao dikalahkan begitu saja, dan hanya Zhang Hao lah yang bertahan. Bagi Zhang Hao ini adalah hal yang sangat mudah, mengingat karena ia seorang polisi. Akhirnya Zhang Hao pun bisa bermain dengan sangat menakjubkan. Ia berhasil mengalahkan tim sekolah musuh sendirian. Ia berhasil mengalahkan tim sekolah musuh sendirian dengan sangat mudah. Dan karena kejadian itu Zhang Hao dipuji karena keberhasilannya. Dan tak hanya itu, Wang Ying juga sudah mulai tertarik dengannya. Saat turnamen selesai, Bu Kiki mendekati Zhang Hao. Ternyata Bu Kiki izin untuk mengunjungi rumah Zhang Hao karena ia ingin mengajari materi yang masih belum dimengerti. Pada malam harinya Zhang Hao bingung dan memutuskan untuk meminjam rumah temannya. Ia takut penyamarannya akan terbongkar. Dan tak lama kemudian Bu Kiki datang dengan keadaan basah kuyup karena kehujanan. Zhang Hao kemudian menyuruhnya masuk dan segera mandi agar tidak masuk angin. Saat mandi, Zhang Hao terpesona dengan tubuh Bu Kiki. Tapi tanpa diduga tiba-tiba Wang Ying juga datang dengan kondisi basah kuyup juga. Hal itu membuat Zhang Hao bingung karena di rumahnya ada dua wanita. Karena kejadian itu rencana awal Bu Kiki untuk mengajari akhirnya gagal.
Keesokannya saat di sekolah, Zhang Hao terus mengawasi Wang Ying dimanapun berada. Bahkan ketika pulang sekolah pun Zhang Hao terus mengikutinya. Tiba-tiba saja saat Wang Ying berjalan ke parkiran, ia malah diculik oleh dua orang misterius. Dan beruntungnya Zhang Hao tepat pada waktunya dan bisa menyelamatkannya, dan langsung berkelahi dengan pria misterius itu. Namun sayangnya Zhang Hao terluka di bagian tangannya, dan itu membuat Wang Ying khawatir dan mengajak Zhang Hao untuk ke rumahnya agar diobati. Saat di rumah Wang Ying, Zhang Hao mulai mendapat informasi tentang ayahnya. Zhang Hao mulai mengetahui jika Pak Wang menyimpan rahasia tentang kejahatan Manu, dan saat ini Pak Wang sedang diincar oleh kelompok poker. Wang Ying juga bercerita bahwa sebentar lagi ayahnya akan segera datang dan menjemputnya tepat pada hari ulang tahunnya. Saat hari ulang tahun Wang Ying tiba, Zhang Hao datang ke acara tersebut dan secara diam-diam ia memeriksa sekitar yang menurutnya mencurigakan. Dan benar saja Zhang Hao menemukan beberapa anggota poker berada di sana. Tapi di sisi lain Pak Chow merintahkan Zhang Hao untuk menghentikan misinya itu. Sementara itu Wang Ying dan ayahnya mencoba untuk melarikan diri karena mereka dalam bahaya. Zhang Hao yang curiga langsung mencoba menolong mereka berdua untuk kabur dari kejaran kelompok poker. Pak Chow memberitahu kepada komandan bahwa Zhang Hao telah membantunya untuk kabur. Hingga kini terjadi kesalahpahaman karena Pak Chow dan komandan berpikir jika Zhang Hao bersekongkol dengan kelompok poker yang membantu Pak Wang untuk kabur, dan terpaksa pihak kepolisian berusaha menghentikannya. Xing Hao mendapat informasi bahwa Bu Kiki disandra. Anggota kelompok itu memaksanya untuk menembak Pak Wang dan Bu Kiki bisa diselamatkan. Tanpa pikir panjang, Zhang Hao langsung menembak Pak Wang di depan pemimpin poker. Tetapi pemimpin poker itu berbohong dan masih akan membunuh Bu Kiki. Tak lama kemudian muncullah teman sekelas Zhang Hao untuk menolong Bu Kiki. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan penjahat itu. Zhang Hao kemudian datang, tapi sayangnya ia malah tertembak tepat di kakinya. Ternyata yang menembak adalah Pak Chow, dan dari situlah semuanya terbongkar. Zhang Hao sudah mengetahui rencana busuk Pak Chow, dan ternyata dalang dari semua itu adalah Pak Chow yang menjebak Zhang Hao agar terlihat bersalah di mata semua orang. Dan di sisi lain ternyata Pak Wang tidak mati, karena sebenarnya Zhang Hao hanya berpura-pura menembak Pak Wang untuk mengalihkan perhatian kelompok poker. Film berakhir dengan berkat keberanian Zhang Hao membela kebenaran. Akhirnya ia mendapat penghargaan dari komandannya, dan kelompok poker kini telah dilumpuhkan dan masuk ke dalam penjara. Setelah kejadian itu, Zhang Hao dan Bu Kiki terlihat semakin dekat. Namun saat Zhang Hao naik sepeda bersamanya, ia tak sengaja melihat tato dengan kelompok poker di tubuhnya, dan ia segera kabur.